Loh, masa masa Yesus dilantik bagi orang jahat? Iya, dalilnya jelas. Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Mana dalilnya? Lihat aja di Injil ada lah, Bang. Muridnya Edis. Masa begitu? Loh, nggak usah disuap-suap lah. Kalau mau baca-baca aja ada. Nggak ada. Justru karena itu saya minta, karena nggak ada. Ya itu berarti kurang belajar itu, Bang. Nenekmu kiper, mana ada? Bible tidak menerangkan Yesus Tuhan. Untuk semua orang itu nggak ada. Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat yang menyalib Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 sampai nomor 40. Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Dalilnya mana, kampret? Yesus itu datang untuk semua orang. Mana dalilnya, jangkrik? Ada di Injil, Bang. Cari aja. Masa kayak begitu? Masa kayak begitu? Jangan ajak saya bercanda lah. Aku mau serius samamu, Bang. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan untuk seluruh manusia? Itu di mana dalilnya? Nah, kalau gitu saya tanya, di mana dalilnya Yesus itu bukan Tuhan untuk seluruh manusia? Seluruh isi Bible dan seluruh ucapan Yesus, semuanya itu ucapan yang membuktikan dia bukan Tuhan. Semua. Mana dalilnya? Semua yang ada di Bible, ucapan Yesus itu ucapan manusia semuanya, bukan ucapan Tuhan. Semuanya. Terus Terjawab kan? Terus gimana? Apanya? Maksudnya gimana? Hubungannya apa? Masalahnya apa? Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya mana, Bang? Kisah KPR 236 sampai 40. Coba buka, Bang, buka baca, Bang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebentar saya cari. Apa namanya? Kisah apa? KPR 2. Mana tadi itu? Kabur. Kabur atau diturunkan? Halo Juma. Apa matamu Juma? Buka kameramu. Udah siap kau diskusi sama saya Juma? Udah, aku udah menunggu kau dari 2 hari yang lalu. Saya mau nyiksa kau lagi. Nah ini aku mau nyiksa kau nih Juma, tapi jangan kau kasih turun ya. Buka Jangan kameramu. kasih turun. Iya, pemakan kutu. Buka kamera. Udah. Mana mukamu hilang? Udah Juma. Nah, aku bantah itu. Yesus adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Silakan. Oke Juma, tapi jawab dulu pertanyaan saya kemarin. Belum kamu jawab sampai sekarang. Silakan kamu jelaskan. Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib menjadi Tuhan bagi yang menyalib. Silakan. Jawab dulu pertanyaan saya kemarin Juma. Belum kamu jawab sama Jawab sekali. dulu pertanyaan saya, baru ku jawab pertanyaanmu. Jawab dulu, siapa yang menyaksikan Jawab dulu. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad? Ya nanti saya jawab nanti. Saya pasti Iya, jawab. jawab dulu. Kalau Jawab tidak saya dulu. jawab, nanti Jawab kalau tidak bisa saya dulu jawab, saya siap terjun dari Monas pertanyaan saya. nanti.
Dari kemarin itu juga jawabanmu. Dari dulu itu jawabanmu. Saya sudah menjawab. Giliran saya bertanya kau tidak pernah mau menjawab. Pertanyaan saya Kalau sama sekarang tidak ini, bisa nanti saya jawab. Saya siap terjun dari Monas. Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Jawab. Iya, jawab dulu. Siapa yang menyaksikan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Begitu Jawab dulu. susahnya kau Nanti ku ini. jawab pertanyaanmu. Kalau nggak bisa jawab, Dari dulu saya jawab seperti itu dan kau mengatakan nanti ku jawab. Sudah ku jawab tapi kau tidak mau menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya saya, siap terjun dari Monas. Tuhan Kalau orang kamu Kristen bisa dipercaya. Orang Kristen dipercaya mana bisa. Sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi membuat manusia yang dikutuk, yang digantung dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Jawab. Kalau kamu cuma bisa menjawab pertanyaan saya siap terjun dari Monas. Jawab pertanyaan saya. Kau makan aja kulupmu kau makan biar kau otakmu waras. Kulupmu kau makan. Semangat sore. Halo. Bang Zuma. Iya bang. Katolik Protestan. Bang Halo. Zuma. Ya. Saya mau nanya ini. Katolik Protestan abang. Kalau misalnya Bang Zuma katakan Yahweh membuat Tuhan baru, terus siapa yang disalib? Pertanyaan saya bang, Katolik atau Protestan abang ini? Pantekosta. Pantekosta. Buka kameranya dong. Gak bisa ini bang, di band ini. Mana ada? Ini udah aku kirim. Oh iya betul. Gak bisa moderator. Teman kita ini gak bisa. Pesanku kepada Samili yang tadi ya, sesamaku muslim, sesamaku domba, untuk kalian itu memperhatikan kalian itu pantas digembalakan oleh siapa? Oleh sesamamu muslim, sesamamu domba, bukan oleh kambing, bukan oleh kafir jahiliyah. Congek bin keledai dungu. Oh congek ditonton sama congek, belum apa-apa di mute. Kambing congek. Kenapa di mute? Kenapa Yesus itu diberikan kuasa untuk menggembalakan sesamanya domba dari suku Nasrani, dari kaum Nasrani? Karena beliau itu juga muslim, beliau itu juga domba, bukan kambing, bukan kafir jahiliyah, ahli nama laknatullah alaik. Gak ada sejarah murtadin menggembalakan yang bukan murtad ya. Anda yang masih fitrah jahiliyah, Anda yang masih fitrah domba buta, kalian dituntun sesamamu yang tidak buta. Ya, muslim yang Pasien rumah sakit jiwa kabur ke sini. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari Aceh. Dari Bima. Ah, Dombojo. Iya. Tunggu.
dari Dompu Adula Kei. Oh, adulah kay. Boto dong nga. Ya, Boton daw Bima di Makassar. Makassar ka Bang Juma. Iya. Tahu bahasa Bima? Tiwara. Tiwara itu nggak ada. Iya. Sikit-sikit saya belajar bahasa Bima. Saya kira ada keluarganya di Bima. Loh, jangan salah, Bima dengan Makassar itu kan saudara emang. Iya, kebanyakan orang Bugis di Bima. Bukan, secara kerajaan kita, Raja Bima itu kan orang sini. Kawin sama Kesultanan Bima pertama. Nikah dengan Iya. anak kerajaan dari Sultan Hasanuddin. Gitu, Bang. Iya. Iya, keluarga dengan Pasir Saifuddin Ibrahim. Siapa? Yang Murtadin itu, Murtadin. Murtadin. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Nggak ada. Oh, kirain. Di Bima tomatnya masih besar-besar di Bima. Tomat Lombok ini bawang merahnya masih besar-besar. Oh, keren. Ini Kami punya keluarga di Bima. pan. Di Bima kita banyak keluarga. Bahasa Bima. Iya. Ini satu nih. Kalau ini bukan Bima ini. Ini dari Flores. NTT kalau dia. Seberangan dengan NTB. Tuh. Juma bin Kalad. Cuma ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wai, Haji. to baru. Atau baru. Iya, banyak mak. Eki Monrojid Iya. baru. Wai, wah kakak me Papua Oh, koki Papua. Iya. Mak dangkang kapal di. Buah deh. Apa boleh? Iya. Melo Malaysia ulangnya saudara. Oh iya. Saya kepingin ketemu ini Panjuma ini. Siap. Dengan Bandalbo. Siap. Dalbo di Bone, di Bolde. Oh di Bone. Oh iya. Iya. Ya insya Allah nanti saya jalan-jalan ke Sudiang. Iya. Kalau perlu beli rumah di Maros, Pak Haji. Wah, karena bolak baru. Oh, mantap. Iya, selamat Kipele. Selamat Iya, itu pada selamat. Iya, nah dia kan mau bolak baru tuh tani teri aja. Oh, iya. Enggak. Masya Allah. Kemana katona na emak kuliah tuh padat tuh. Kemana katona na emak kuliah tuh padat tuh. Siap. Oke, nanti kita ketemu. Siap. Ah, Baik. Ini info ini ada katanya acara bulan 9. Iya, Info ini betul. ada katanya acara di mana? Bolangi, Makassar. Oh, di Bolangi. Iya. Ada informasi kan saya bilang nanti hadir Ki kalau bulan 9 saya bilang insya Allah saya usahakan. Iya, datang mungkin lagi. Boleh nih. Oke. Oke, Siap. terima kasih saudaraku. Sama-sama. Ya, Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ikan puyuh ini? Toto
Tosi ko mahagay ko mbok. Gondrong. Berisik. Halo, semangat sore. Selamat sore, Pak. Katolik Protestan, Abang. Muslim. Ah, keren. Masih ingat mana saya ini? dari Thailand? Oh iya, ingat. Betul. Please, the Yang truth, kemarin the truth. kita, iya, yang di Zoom kemarin itu ya. Bukan di Zoom ya, saat terakhir itu Oh, 6 bulan yang TikTok. lalu saya berkawan sama Bang Suma juga. Terus kenapa menghilang dari peredaran? Kenapa? Saya itu masih berdakwah di Thailand, Pak. Oh gitu. Ya, sekarang itu saya melawan dengan oten-oten di Thailand, termasuk ateis. Jadi Oten di Thailand dengan di Indonesia sama nggak karakternya? Itu memang sama, tapi ada satu orang yang ilmunya kuat banget. Namanya itu Dr. Anat Pautong. Dia lulusan Universitas Biola. Jadi kebanyakan ilmunya itu dikali dari sumber Sam Shamuan, Dr. J. Smith, Oh, dan Dr. Daniel Brubaker. iya. Jadi dia itu biasanya menyerang mengenai variant text of Quran. Nah, perlawanan dalam kontradiksi dalam kitab Al-Quran. Makanya kita juga harus melawan baliknya dengan sebuah karya dari Dr. Faris Bahreni. Iya, dia itu memiliki ilmunya sangat tinggi mengenai bidang variant text of Quran. Nah, membantah namanya siapa ya? Dr. Daniel Brubaker itu susah banget, Pak. Tapi itu kan materi lama itu. Iya, itu materi lama, tapi diulangi lagi berkali-kali karena di sini kita juga nggak begitu banyak berpengalaman dengan orang Kristen. Kita itu berpengalaman dengan ateis sama Buddha. Buddha ya? Iya, Buddha sama ateis. Makanya saat ini selalu masuk ke channel Pak Suma juga untuk mengambil ilmu dan mendengar debat-debatnya. Short argument. Alhamdulillah. Saya pun mungkin Pak Suma itu masih belum ingat saya ya. Ingat. Dulu kan juga kalau nggak salah dulu sering pakai masker juga kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Tapi tidak apa-apa, saya sudah keluar dari kerja. Tidak ada masalah lagi. Oh gitu, nggak ada masalah lagi. Terus yang saya tanya, orang-orang Thailand sana mereka menggunakan Bible bahasa apa mereka? Bahasa Thailand sama Inggris. Oh, bahasa Thailand Inggris. Oke. Iya. Sama dengan Bang Suma ya sekarang. betul. Masya Allah. Ini sekarang saya juga besok saya ada ceramah di satu sekolah tentang LGBTQ. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman kalau ada argumentasi sama LGBTQ atau Kum Waria Kum Sodom, ini buku ini bagus. Why Homosexuality is Prohibited in Islam. Itu mengandung scientific research dan filosofi, filsafat yang logikanya tinggi untuk membantah aliran-aliran sesat seperti liberalisme juga yang mendukung homoseksualitas. Di Thailand angka itu besar. Angka apa ya besar, Pak? Yang LGBT ini. Saya merasa ini kalau kita ngomong angka, memang Indonesia itu lebih besar. Tapi kalau kita ngomong, kalau kita bicara membahas soal persen, di Thailandnya lebih tinggi. Karena penduduk kita itu totalnya 70 juta. Nah, kalau 10 juta totalnya. 70 juta. 70 juta. Penduduknya. Dan LGBTQ di sini 3 atau 4%. Oh, tinggi juga ya. Ya, berarti 3 juta lebih. Ya. 3 juta ya. Mungkin termasuk teman kita yang botak kepalanya ini. Halo Pak, apakah Bapak itu gay, homoseksual, atau transgender? Dia lesbian gini, Lesbian? Pak, boleh saya tanya ya? Pak, boleh saya tanya mengenai LGBTQ, Pak Bumi? Termiut. Mio. Jadi banyak argumentasi yang menariknya untuk membantah LGBTQ. Fitnah itu si Zuma tuh. Ini Muslim atau Kristen ya?
Kristen, dia Kristen. Oh, Kristen. Saya Kristen. Apakah di dalam agama Kristen itu mendukung LGBTQ? Oh tidak. Tidak. Sodom dan Gomora sama yang tadi. Itu kita masih satu kitab lah, masih Ibrahimik lah. Oke. Ada yang Kita tanya? masih Ibrahimik. Hanya bedanya kita nggak istri nggak boleh lebih dari satu, itu aja. Nggak boleh zina itu. Ada dalilnya nggak di Bible cukup satu istri? Istri nggak boleh satu. Ada dalil nggak? Apalagi kawin sama anak-anak itu loh, sama Ada 6 dalilnya. tahun, 7 tahun. Terus di Bible batasan usia dinikahi wanita berapa? Kena deh. Di Bible itu lebih saintifik dan lebih etik lah gitu. Jadi Ya, mana lebih etik terhadap- pembatasan cukup satu istri di Bible di mana tertulis? jadi lebih logik, lebih kepada logik dan etik lah gitu. Ya, coba Jadi- mana dalilnya? jadi contoh- Mana dalilnya? Contoh di Bible itu memang ada bunuh-bunuhan, ada perang-perang. Enggak, dalil tadi cukup satu istri di mana tertulis? Jadi lebih ke etik gitu. Jadi Lebih ke etik. Lebih ke itik maksudnya, itik angsa. etika, lebih ke etika. Gitu. Anda baca Bilangan 31. Misalkan coba Zuma Di sekarang situ istri boleh coba- mengambil wanita 0 tahun. Yang penting masih perawan. Itu dalil. itu bukan Itu dalil dalil. Bang. Itu Apa? itu pembenarannya Zuma itu. Lah, kitabnya ada kok Bilangan 31 gimana ceritanya? Nomor 17, nomor 18. Apa itu? Ya, konteksnya bukan konteksnya. Sekarang bukan konteks, untuk- sekarang konteks. Sekarang konteksnya dalilnya itu mana? bukan- Jadi Batasan konteksnya- usia. Batasan konteksnya- usia. Botak. Batasan usia nggak ada itu. Enggak ada. Jumlah istri cukup satu, ada dalilnya enggak? Terus kalau tidak ada jadi bisa boleh istri lebih dari satu. Lukas 18 Apalagi pakai nafsu, nomor apalagi pakai nafsu. 29 nomor 30 Yesus berkata apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh istrinya berlipat ganda. Ayo, barang siapa yang menjadi pengikut Yesus, dia boleh memperoleh istri berlipat kali ganda. Nah, sekarang kalau berlipat ganda itu berapa batasannya? Ayo, nggak dibatasi. Jangan fitnah. Lukas berapa? Mari kita beda. Lukas berapa? Lukas 18, silakan Anda baca. Lukas 18 nomor 29-30. Hui. Makanya di barat itu nggak ada batasan ini, kan lagi sama lagi juga bisa. Kalau di dalam kitab Genesisnya, kejadian 24, bagaimana dengan kejadian Rebecca ya? 3 tahun. 3 tahun. Jadi dengan perhitungan ya yang paling masuk akal itu harusnya 3 tahun. Tapi Kristen itu selalu menjelekkan Rashi kan? Rashi Rabbi Yahudi yang menginterpretasikan bahwa usia Rebecca itu seharusnya 3. Hanya satu argumentasi yang Kristen selalu menolak itu adalah Rashi itu bukan orang yang ahli di bidang tafsir Bible. Betul. Yang ahli itu yang tidak bisa bahasa aslinya. Tapi trinitasnya itu ambil dari siapa? Kepercayaan Yesus itu ambil dari siapa? Dari Rashi. Dari Rashi. Alamak. Sebagiannya ambil dari Rashi. Kalau tidak suka, menolak. Nah itulah kalau agama numpang tenar dari agama lain. Gimana? Maaf ya, saya lagi praktek bahasa Indonesia ya. Tidak begitu lancar. Di Thailand banyak gak saudara kita Indonesia di sana? Ada banyak Pak yang bekerja di sini di kantor-kantor swasta, tapi nggak begitu banyak kalau dibanding dengan orang Myanmar, Kamboja dan Laos. Kamboja. Tapi orang Thailand yang mampu berbahasa Indonesia itu banyak, lebih dari 1.000. Khususnya orang keren. selatan, dia orang Melayu yang lulusan dari Indonesia. Saya orang Bangkok,
tapi dulu kuliah di Erlangga, S2 di situ. Oh, Saya Masya Allah. sempat ikut kelas Pak ini ya, Menachem Ali. Oh, iya guru. Karena dia kita, iya, iya. ngajarin di jurusan saya. Oh, Di gitu. ilmu sastra dan budaya. Masya Allah. Saya sempat ketemu sama Pak Menachem Ali. Iya, iya, kita dekat dengan beliau. Kemarin sempat dia ada nawarin saya untuk debat. Saya lihat lawan ini debat. sebuah video yang sangat menarik karena ada Kristen di Thailand, Dr. Anat Pauthong. Dia menyerang Gini mau guna Zuma otak on gini mau debat apa Zuma? Nah, kalau Dr. Anat Pauthong juga dia diskredit Islam, dia menyerang Islam dengan topik Makkah itu sebenarnya tidak berada di Saudi Arabia. Makkah itu, Ka'bah itu dulu tidak pernah ada. Nah, untuk menghilangkan cerita Ismail yang datang ke Makkah, untuk menghilangkan kredit agama Islam, bahwa Islam itu agama yang diciptakan. Makanya ilmu yang bagus itu ada di sebuah video dalam YouTube Pak Menachem Ali yang menjelaskan tentang keberadaan Mekah sebelum abad ke-7. Nah, bukti-bukti dalam sejarah dan bukti arkeologi. Iya. Beliau juga ahli di filologi, beliau memang hebat. Iya. Dan kalau buku dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, 1.200 halaman saya sudah download ya, PDF. Alhamdulillah. Berarti antum rajin kali belajar ya? Saya ini lulusan sejarah juga di waktu saya kuliah S1 di Thailand. Oh, keren. Ya. Oke, Kalau teman insyaallah kita yang bota ini lulusan seksiologi dia. dengan ini ya jadi Utomo. Ini sampai ketemu lagi ya, insyaallah kalau saat Baik. tempat ada waktu saya akan ngajarin teman saya namanya Pia. Dia itu sangat ahli di bidang histologi. Dia selalu melawan dan membantah pihak-pihak Kristen di Thailand. Ya, semoga kita bisa bekerja sama. Saya harap ya Thailand dan Indonesia bisa kerja sama. Insyaallah dakwah Baik, kita itu amin. bersatu. Ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tak, gimana Tak? Sudah ketemu nggak? Halo? Udah ketemu? Apa nih? Udah ketemu dalilnya? Iya. Udah ketemu? Udah belum? Ah, kau ini. Kenapa dia? Gimana Zuma? Kamu kenapa kamu menyek-menyek? Udah ya? Udah ya Bang ya? Nanti malam naik lagi ke sini ya. Pertanyaan? Oke? Ada pertanyaan tidak? Nanti Atau saya malam. bertanya lagi? Di sini mau maghrib, bentar malam aja. Oh ya, yuk sholat dulu anak Iya. anak Tuhan itu Oke. ya. Anak sorry anak, ya jangan lupa Isa Al-Masih Bang. Iya ya, pastilah. Iya. Kami beliau Nabiullah, beliau Rasulullah untuk Iya, kaum itu Bani satu-satunya Israel. jalan Bang. Satu-satunya jalan. Jalan menuju kepalamu yang botak. Misal masih satu-satunya jalan. Memang betul satu-satunya jalan pada zamannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul itu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita ya, yang telah memberikan ruang, waktu, kesempatan kepada kita semuanya yang ada di sini, yang ada di YouTube. Masya Allah, luar biasa antum semua. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, ya candaan atau luapan semangat
yang disalurkan secara negatif terkadang melahirkan kata-kata yang tidak tersusun menjadi untaian kalimat yang enak didengarkan. Oleh karena itu maafkan saya, saudara-saudara saya kaum muslim khususnya, ketika ada ya batasan yang saya langgar, ya maklumi aja karena saya berhadapan dengan orang-orang kufur, orang-orang kafir. Dalam arti kata yang saya hadapi ini bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Maka dibutuhkan kemampuan yang luar biasa juga untuk menghadapi mereka. Karena saya manusia biasa yang juga memiliki kelemahan dan kekurangan, maka tentulah akan ada ketimpangan di saat saya merespon, menelaah, menjabarkan, menguraikan apa yang menjadi tangkapan dari pesan yang mereka sampaikan pada saat berdialog. Untuk itu saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan ucapan terima kasih untuk kita semua yang telah membantu pencapaian materi-materi kita sampai saat ini. Alhamdulillah sudah banyak orang yang tercerahkan dengan materi-materi kita, tentu karena dukungan dari teman-teman netizen yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Kalian yang membuat kami para apologet ini menjadi kuat. Ya, hilang rasa ngantuk, rasa lelah, haus, rasa lapar kadang berasa tak lagi ada pada diri kami kadang, oleh karena semangat teman-teman yang ada, typing yang kencang dan juga gift yang diberikan itu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan metode dakwah yang sedang kita jalankan. Tap-tap layar, kemudian posting ulang, intinya semua yang mendukung akan menjadi saksi Bang Sumanya di hadapan Allah bahwa kalian semua adalah orang-orang yang baik, yang menghabiskan waktu, harta dan tenaganya untuk kemudian mendukung misi penyelamatan anak bangsa dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan pemurtadan. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih. Kiranya Allah melimpahkan hidayah, rahmat, kesehatan, limpahan hidayah, limpahan rezeki, limpahan kesehatan, kemudahan atas segala upaya-upaya yang kita lakukan dalam mencari kehidupan ini yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik dan keselamatan akhirat, serta menjadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penerang kelak kita nanti di saat tak ada lagi penerang selain daripada amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ewi yang jenderal menitipkan amanah untuk mengajak teman-teman kita umroh bareng Bang Suma di bulan Januari. Yang mau silakan daftar, bisa menghubungi Bang Handi ya, atau DM ke saya juga boleh, nanti saya baca pelan-pelan DM-nya. Yang mau, jangan yang mendaftar yang tidak mau, awas, sudah nggak mau daftar pula tuh, bikin susah nanti. Yang mau aja ya. Terus ingat nggak tadi teman-teman, ketika ada pendeta yang ngotot bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus, lalu dia baca data nomor 1, nomor 2. Ingat gak? Saya tanya, Yesus itu berasal dari tanah kering atau tanah subur? Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa dia adalah taruk dari mana? Dari tanah yang subur atau tanah yang kering? Jelas tanah yang kering. Maka saya tanya, apakah Yesus itu berasal dari tanah kering atau berasal dari tanah subur? Ingat enggak jawabannya? Dari tanah surga.
lagi sedang serius-seriusnya kawan. Serius, benar-benar serius. Benar-benar serius. Aku mencoba untuk mengompak semangat beliau itu dengan menggunakan propaganda majas dalam berdiskusi. Saya tergoncang, aku bilang. Saya tergoncang, betul-betul tergoncang. Tolong berikan saya pernyataan-pernyataan yang benar-benar bisa menggugah perasaan saya. Karena saya penasaran dengan ungkapan saudara. Tak taunya apa, gitu kutanya, apakah Yesus berasal dari tanah kering atau tanah subur? Apa jawabannya? Tanah surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Izin angkat telepon dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di Johor sayang. Yang jemput siapa? Belum ada informasi dari Datuk belum? Enggak ada chat. Oh coba Abah coba hubungi kalau anak Abah sudah ada di Johor ya. Sabar ya. Gimana penerbangannya gimana sayang, enak? Aman? Enggak ada yang Abah nyusul kalau gitu, Abah nyusul, mau nggak? sini mungkin. Nggak usah lah, nanti bulan Januari baru Abah ke ini Tanah Suci sama netizen semua. Ya, salam sama teman-teman Abah yang ada di Johor sayang. Jangan lupa sholat, jaga amanahnya Abah ya. Iya. Ingat pesan Abah tadi. Gimana sayang? Iya. Kayak Makassar di sini. Oh gitu. Mirip Makassar. Cuma banyak bule. Banyak bule. Oh ya, teman SMA-nya Abah dulu itu. Ya udah dulu sayang, Abah mau maghrib di sini, Abah hubungi Datuk dulu. Oh iya. Atau chat aja nak, chat aja yang Abah kasih nomor tuh chat. Datuk AA sudah nyampe bilang gitu. Oke? Aman Ji. Aman, sembari Abah juga ini hubungi beliau. Oh iya. Ya, assalamualaikum anakku, ingat amanah Abah ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, anak saya mewakili bapaknya untuk menghadiri acara Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah, udah bisa diutus beliau, sarjana hukum kan, jadi udah bisa jalan. Jadi kutanyakan, Yesus itu berasal dari tanah yang kering apa tanah subur gitu loh. Karena di dalam data itu, ketika dikatakan dia taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan ini berasal dari tanah kering. Tanah kering itu kan bahasa Ibraninya bukan pura. Pura itu kan subur. Dan tertulis di sana berasal dari tanah kering itu adalah Thia. Thia itu merujuk kepada Elizabeth. Kalau pura baru merujuk kepada Maria. Maria wanita subur, tanpa disentuh lagi pun hamil. Kalau Elizabeth udah disentuh sama lakinya nggak hamil-hamil, itu baru disebut Thia. Berarti kalau mau cocokologi, nabi yang dimaksud di sana, orang yang dimaksud di sana itu adalah Yohanes Pembaptis. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak sahabat mendengarkan bagaimana ujung akhir kehidupan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya? Di dalam Bible, teman-teman sekalian, kalau nggak salah ingat di Bismillah, Markus 1 itu sangat jelas sekali dikatakan di dalam kitabnya saudara kita, bahwasanya setelah kemudian Yesusnya sampai kepada Galilea, Markus ini mengalami pembantaian, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, coba teman-teman baca, sahabat-sahabat teman baca di Markus 1 nomor 14 itu. Apa yang dikatakan? Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap di Galilea,
Artinya pembantaian itu terjadi juga terhadap Yohanes Pembaptis. Berarti ketika ada kata via di sana, bahwa orang Taruk ini berasal dari tanah kering, itu Nabi itu Yohanes Pembaptis yang ditangkap dan menurut mereka itu disalib juga, disembeli juga dia, kan begitu. Berarti bukan Pura, bukan Maria, tetapi Elizabeth, wanita mandul, wanita yang berasal dari tanah kering. Dijawabnya pula apa? Berasal dari tanah. Untung dia nggak jawab dari tanah sengketa. Ada padahal seorang pendeta yang suka ya, Bang Suman tidak paham Bible, Bang Suman tidak ngerti Bible, malah dia mengatakan Nabi Muhammad itulah penyesat yang dimaksud salah satunya. Allahu Akbar. Seperti itulah sahabat ya, pentingnya kita mengurai isi Bible ini supaya anak-anak kita itu tidak mudah tertipu dengan rayuan-rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan menjual manisan-manisan yang tidak sesuai dengan data yang ada. Sekali lagi, ketika berbicara mengenai via tanah kering, maka Maria tidak bisa digolongkan sebagai tanah kering. Dia adalah tanah yang subur, harusnya Pura, tapi original teks yang mengatakan via berarti tanah kering, bukan merujuk kepada Maria. Padahal lelaki yang dimaksud di sana, Mesias yang dimaksud di sana, yang dibangkitkan, yang dimaksud di sana adalah Taruk yang berasal dari tanah kering, wanita mandul. Bukan tanah kuburan. Bukan. Udah saya mau sholat dulu, mau sholat maghrib dulu teman-teman. Mudah-mudahan materi kita siang hari ini ada manfaatnya. Kita tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selama kita pada selama ingat, Yesus tidak berasal dari tanah surga. Yesus berasal dari tanah yang subur, bukan tanah kering. Bye. Yesus itu, saya mengatakan itu bukan jasa. Tapi kita mengambilnya agar kita gampang memahaminya tentang jasa ahli Taurat dalam penyalipan dan orang-orang yang terus yang ingin menyalipkan dia. Kita ambil, jadi kita agar gampang memahaminya itu jasa atau kejahatan, kita ambil motifnya. Motif ahli-ahli Taurat untuk menyalipkan Yesus karena apa? Jadi sepanjang saya membaca Alkitab, ahli-ahli Taurat itu merasa ya pada umumnya dia merasa ya ini akan menjadi batu sandungan bagi orang itu. Oke, bisa saya coba tanggapi dulu Abang, biar kita agak sedikit interaktif ya. Mohon maaf. Baik. Begini Bang, saya sampaikan dulu, ini tema, tapi saya sampaikan berkaitan dengan tema kalau gitu. Saya akan katakan begini, saya akan maklum ketika Anda katakan bahwa iblis tidak berjasa. Dan saya sampaikan di sini, memang saya akan temui teman-teman Kristen tidak akan ada yang setuju mengatakan kalau iblis berjasa. Itu kami sudah maklum dan akan kami maklumi itu. Jadi, akan menolak mengatakan kalau iblis itu berjasa, kan gitu. Memang itu karena tidak akan mau berkata seperti itu, dan itu sudah kami pahami bertemu di sekian banyak teman-teman dari Kristen. Nah, namun ini sebuah tema, mari kita bahas, oke? Mari kita bahas. Kita runut dulu dari awal Bang, Kalau kita lihat sejarahnya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu siapa penyebabnya? Pasti si ular tua alias si iblis, kan gitu. Iya kan? Itu dalam pemahaman teman-teman Kristen dan juga ada masuk dalam pemahaman Islam, kan gitu. Bahwa maksudnya dia itu digoda oleh si iblis. Nah, manusia pertama. Tapi bedanya dalam Islam tidak ada yang namanya konsep dosa waris. Karena dijelaskan juga dalam Al-Quran, waktu itu ketika Nabi Adam melakukan kesalahan
pertama kali, dia bertobat kepada Allah dan diampuni dosanya. Selesai urusan dosa. Nah, dalam pemahaman doktrin teman-teman Kristen, karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dipahamilah terjadi dosa waris. Pemahaman Kristen. Bahkan dosanya menjalar. Nah, atau sebab dari iblis menghasut atau membisikkan jahat kepada manusia pertama tadi menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat juga di abad pertama ada iblis membisikkan rencana jahat untuk menghasut Yudas atau menghasut Yudas untuk mengkhianati Yesus, maksudnya gitu. Nah, iblis itu punya rencana jahat, dikatakan berdasarkan kitab Anda kan gitu, membisikkan rencana dalam hati Yudas. Agar apa? Agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Setelah itu kan dalam pemahaman teman-teman Kristen, Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Nah, dengan dibunuhnya Yesus mati di atas kayu salib, maka itu menyebabkan dosa waris itu ditebus. Atau dosa manusia itu ditebus. Kesalahan manusia dari dosa pertama itu ditebus. Tadi manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu penyebabnya si iblis. Penyaliban terjadi tidak lepas dari bisikan si iblis. Kan gitu. Penyaliban terjadi tidak lepas dari bisikan si iblis. Iblis yang memulai manusia jatuh ke dalam dosa, iblis juga yang mengakhiri semua itu. Iya kan? Oke. Kan iblis berbisik. Nah, gitu. Saya nangkap. Dipahami ya? Oke. Saya udah menangkap, Mas. Siap. Nah, jadi gini, Bang. Kita fokus dulu ke penyalipan. Tentang Adam nanti bisa Boleh. saya terangkan itu. Gini, Bang ya. Iya, maksudnya sebentar, izin. Maksudnya saya tadi sampaikan dari awal, kisah Adamnya memang tidak perlu kita perdebatkan karena sudah dipahami bersama. Si iblis itu memang membisikkan Adam, kan gitu, yang menyebabkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itu nggak perlu kita perdebatkan lagi, gitu. Nah, yang saya mau jelaskan nanti, Bang, kita berbeda pemahaman tentang dosa waris, Bang. Ntar itu kita kesampingkan dulu lah itu. Kita mau fokuskan dulu tentang penyalipan Yesus, tentang iblis, tentang Adam, Bang, jatuh ke dalam dosa. Itu saya mengimani berbeda hal dengan Yesus disalib, Bang. Jadi gini, Bang, tentang dosa waris kan orang-orang memahaminya, Bang, Yesus itu disalib karena dosa waris dari Adam. Kalau saya tidak, itu udah clear itu, Bang. Karena apa, Bang? Gini, saya jelaskan ya, Bang, tentang dosa waris, Bang ya. Kalau abang memahami, kalau abang baca kitab Kejadian, Bang, di Alkitab saya membaca Alkitab itu, Bang, di Kejadian itu, Bang. Saya memahami tentang dosa Adam itu tidak diwariskan dengan ada hubungannya dengan penyalipan Yesus. Itu tidak ada. Oke? Jadi tentang Adam, Bang, dia berdosa, dia jatuh ke dalam dosa. Itu akibat dosanya itu sudah ada, Bang. Itu sudah selesai. Akibat dari dosa Adam, dia menjadi susah payah untuk mencari kehidupannya. Itu hukumannya, Bang, dari Tuhan, Bang. Oke? Jadi itu tidak ada hubungannya dengan penyalipan Yesus. Dan penyalipan Yesus, abangku, dia datang ke bumi untuk menebus dosa manusia karena di zaman itu ajaran itu sudah salah. Jadi Adam dan Yesus itu saya memahami itu sangat berbeda, Bang. Itu tidak ada hubungannya. Dosa yang disebabkan oleh Adam tentang penyalipan Yesus itu tidak ada hubungannya, abangku. Sepanjang saya memahami Alkitab ya. Bukan terserah. Lain hal orang lain memahaminya berbeda. Tapi abangku, saya memahaminya tentang dosa Adam ke penyalipan Yesus itu tidak ada hubungannya. Nah, tentang Yesus disalibkan, abangku, itu karena apa? Karena manusia sudah jatuh lagi ke dalam dosa. Ajaran itu sudah salah. Akhirnya dia datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, Yesus itu datang, itu memberitakan tentang kerajaan surga. Dan saya mau mengatakan seperti ini, Bang. Kalau abang pernah membaca Alkitab, sepanjang saya membaca Alkitab, abangku, dari Kejadian sampai Zakaria sebelum Matius, sebelum Injil, itu tidak ada dijelaskan tentang bagaimana caranya menuju surga itu. Yang dibicarakan di kitab Kejadian adalah itu tentang keadilan, hubungan sama manusia. Oke, izin saya tanggapi dulu, Bang, ya, biar tidak kita kelamaan. Iya. Berkaitan dengan kisah Nabi Adam, itu berdasarkan perspektif yang sering diimani oleh teman-teman Kristen, itu sering diucapkan dosa waris. Terkait pemahaman dosa waris, memang kami juga paham teman-teman Kristen akan berbeda-beda. Nah, ketika Anda cari dalilnya, datanya di dalam kitab Perjanjian Lama, memang nggak ada
Yang namanya dosa waris Adam itu nggak ada. Tapi kalau misal kita sering dijadikan dalil oleh teman-teman Kristen, misal di Roma 5 ya nomor 12, itu kan karena dosa pertama kali dari manusia pertama lalu menjalar kepada manusia kan gitu. Nah itu sering dijadikan sebagai dalil dosa waris kan gitu. Oke, kita tidak akan membahas lebih panjang lagi di sini kan gitu. Kami juga sangat paham Bang. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu bukan menebus dosa waris tapi menebus hukum Taurat. Nah itu pemahaman berbeda-beda. Tapi secara keumuman untuk hukum Taurat, iya, Galatia 3 nomor 13. Itu datanya ada. Yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan pemahaman dari teman-teman Kristen. Nah, berikutnya tadi Bang, ketika membahas tentang posisi si iblis ini, makanya tadi saya kaitkan di awal, iblis yang menyebabkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa, iblis pula yang menyebabkan bahwa dosa manusia itu ditebus. Nah, sekarang saya tanya dulu deh. Kita di sini pahami dulu nih, biar saya paham arah Abang. Abang percaya nggak sebagai Kristen bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa? Tidak, Bang. Tidak. Tidak menebus. Oh. Gini, Bang. Jadi apa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib? Saya pengen tahu dulu, karena Abang berarti beda dong dengan Kristen lain. Iya, betul, Bang. Oke. Gini, Bang ya. Gini, Bang. Mungkin saya utarakan dulu sedikit tentang saya Bang ya. Gini Bang ya. Siap. Saya memang lahir secara Katolik Bang. Saya lahir secara Katolik. Tapi gini Bang, dulu saya beragama itu atau mengenal Tuhan itu hanya sebatas ya gitu aja gitu. Ya Tuhan ya saya gitu. Sebatas itu aja gitu. Tapi 2 tahun ke belakang, 2 tahun akhir-akhir ini Bang, saya kan punya sosial media Bang. Nah, saya nonton Edis dong. Nah, saya nonton Edis. Jadi, itu yang selalu diperdebatkan kan Bang. Tuhan Kristen itu 3 kan gitu. Nah, sedangkan kan dibilang Tuhan itu hanya 1 gitu loh. Jadi saya tertarik Bang. Soalnya saya suka berpikir gitu. Saya suka baca, dibilang enggak. Saya suka suatu apa ya? Hal-hal yang menurut saya itu kenapa gitu. Saya suka bertanya gitu. Saya suka mencari kebenaran gitu. Jadi akhirnya emang sebenarnya apa sih? Emang Tuhan itu kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Dan dulu juga memang saya sangat banyak dosa lah gitu Bang ya. Tapi 2 tahun ke belakang ini akhirnya saya mempelajari Alkitab. Saya belajar tentang Alkitab. Ya akhirnya yang saya pahami sekarang ya bisa saya utarakan Bang. Jadi tentang penyaliban itu gini Bang. Saya memahami Bang. Ya mohon maaf ya bagi orang-orang yang tidak setuju dengan pemahaman saya mohon maaf. Tapi sepanjang saya memahami Bang, tentang penyaliban itu bukan tentang penebusan gitu loh Bang. Jadi orang-orang kan memahaminya dengan Yesus disalibkan, ya dosa kita udah hapus gitu loh. Nah tapi saya memahami bukan seperti itu Bang. Memang tentang Yesus disalib itu adalah puncak dari ajaran Bang. Bukan tentang penebusan, itu puncak ajarannya dia. Jadi ada itu tertulis di dalam Matius Bang, yang mengatakan siapa yang merendahkan diri, itu akan ditinggikan gitu loh. Jadi tentang penyaliban itu adalah ajaran tertingginya Bang, bukan penebusannya. Soalnya kayak gini Bang, itu kalau orang salah memahami Bang tentang penebusan itu kan, itu yang ada di kalau Abang juga baca Alkitab, itu ada yang mengatakan, enyahlah kau yang Yesus mengatakan, kami bernubuat tentangmu, kami bermujizat atas namamu, tapi Yesus mengatakan apa? Enyahlah kau. Kenapa? Mereka hanya melakukan tentang kata-kata, bukan tentang tindakan gitu loh Bang. Jadi kalau mereka mengatakan sudah memuji Yesus apa segala macam, itu udah masuk surga. Baik. Biar kita dapat poinnya sebentar. Abang seorang Kristen Katolik yang tidak percaya penebusan dosa. Penebusan dosa itu saya memahaminya Bang. Tentang penebusan dosa itu saya percaya. Tapi dengan apa? Dengan misalnya kayak saya Bang gini Bang ya. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib maksudnya. Ini dulu biar teman-teman itu paham. Oke, baik. Nggak apa-apa. Bukan itu bukan karena kan itu karena contoh Bang. Baik. Kami paham kok memang ada beda-beda pemahaman teman Kristen hal ini kan gitu. Nah, itu kan tadi satu kan gitu. Nah, kedua, gini Bang. Jadi penyaliban terhadap Yesus, ini poinnya aja Bang. Penyaliban terhadap Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, yang menjadi prinsip iman teman-teman Kristen apa tujuannya?
Ya pada umumnya mereka mengatakan itu penebusan dosa, Bang. Ya. Menurut abang, yang abang pahami. Kalau menurut saya, Bang, dengan matinya Yesus di kayu salib itu memberikan contoh, Bang, kerendahan. Gini, Bang, simpelnya kayak gini, Bang. Yesus tidak bisa, Yesus dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuatannya, ya dia bisa saja nggak disalibkan, Bang. Dia bisa itu dengan satu jentikan jari, ya. Berarti nggak ada yang namanya hal yang sakral yang penting dalam penyaliban itu, nggak ada yang abang pahami. Itu justru sangat sakral, Bang. Tapi bukan penebusannya, Bang. Itu suatu contoh. Makanya sakralnya yang Anda imani sakral di situ kan Yesus difitnah. Yesus difitnah. Yesus sendiri yang berkata, aku telah memilih kalian 12 murid. Tapi salah satunya adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus, Yohanes 6 nomor 69, 70, 71. Jadi salah satu dari ke-12 murid Yesus itu oleh Yesus disebutnya sebagai iblis. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai iblis? Oke? Karena ia ingin Yesus itu mati dibun-bun. Kan gitu, ya kan? Disalib. Karena orang itu juga dirasuki oleh iblis yang bernama Yudas. Kan dari salah satu ke-12 murid yang disebut iblis itu kan di situ Yudas. Nah, sementara tadi jelas menurut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran. Jadi memang penyaliban terhadap Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Memang rencana si iblis. Datanya ada kan? Setuju kan? Bisa tanggapi, Bang? Enggak, berdasarkan pernyataan Yesus, Anda setuju nggak? Enggak ada pernyataan Yesus seperti itu, Bang, ya? Ada. Yohanes 13 nomor 2, Yohanes 6 nomor 69 sampai 71. Kan datanya ada. Yohanes 8 44. Saya mau kita kesampingkanlah dulu data itu. Saya mau mengatakan seperti ini, Bang. Terkait dengan Yudas, Bang, dia tidak pernah menginginkan Yesus disalib, oke? Ya, pribadi Yudasnya kan tidak. Abang sepakat dengan itu? Sepakat, pribadi Yudasnya tidak, tapi karena dia dirasuki iblis. Karena dia dirasuki iblis, maka iblislah yang berperan di dalam diri Yudas. Kan Yesus sendiri yang bilang. Contoh misal di dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Kalau Yudas sih kan murid Yesus. Yudas murid Yesus, tapi Yudas ini yang dipilih oleh iblis untuk dibisikkan rencana jahat. Kan di situ poinnya, Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Ya, silakan. Nah, poinnya di situ, abangku, bukan Yudas untuk menyalibkan Yesus, tapi Yudas memberitahukan Yesus itu yang mana. Itu yang sepemahaman saya, Bang. Gini, Bang, ya, yang menginginkan Yesus itu disalib. Sebentar, Bang. Yang menginginkan Yesus itu disalib itu adalah ahli-ahli Taurat. Kenapa, Bang? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Dia nggak terima di situ. Dan yang banyak lagi, Bang. Karena apa? Ahli-ahli Taurat itu mengajarkan sudah di luar dari ketentuan Taurat. Dan Yesus meluruskan itu. Dan mereka nggak terima dengan itu, Bang. Itu sepanjang saya membaca Alkitab, Bang. Jadi terkait dengan Yudas, abangku. Dia ada motif untuk menyalibkan Yesus, tapi memberitahu Yudasnya nggak ada. Memang Yudasnya nggak ada, udah aku bilang. Tapi karena dia dirasuki oleh iblis. Karena dia dirasuki oleh iblis, iblis itu poinnya intinya Yesus itu harus mati dibun-bun. Ini contoh. Di dalam di dalam Yohanes 8, Yesus tuh berkata dari 40 sampai 43. Ini ada kalimat begini, kata Yesus. Sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membun-bun aku, kata Yesus. Kamu melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaan saya sederhana. Siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ? Enggak, Bang. Kita harus buka langsung ayatnya, Bang, karena boleh. Memahami Alkitab. Boleh. Yohanes 8 dari 40 sampai 44.
Silakan dibaca dengan lengkap. 40 sampai 44. Di situ kan juga ahli Taurat, orang Yahudi di situ. Yesus berkata, "Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku," kata Yesus. "Sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membun-bun aku. Aku orang yang selalu mengatakan kebenaran kepadamu. Perkataan ini tidak dimiliki oleh Abraham," kan gitu. "Kamu melakukan keinginan Bapakmu sendiri," kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, Bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ siapa? Ya bapaknya, ya kan udah jelas-jelas bang. Kalau kamu menginginkan kehendak bapakku, ya pasti kau mengasihi aku. Karena kau menginginkan kematianku, berarti kau mengikuti ajaran iblis kan kayak gitu bang. Jadi gini bang ya. Jadi gini bang. Berarti, sebentar dulu. Berarti menginginkan Yesus itu mati atas mengikuti kehendak iblis. Iblis. Ya sudah, jangan dibantah. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang ahli-ahli Taurat itu menginginkan kematian Yesus karena iblis, masalahnya di mana, Bang? Loh, artinya memang kematian terhadap Yesus itu atau pembun-bunan ya, saya sedikit rubah kalimat ya, terhadap Yesus itu pure murni kejahatan. Murni kejahatan. Orang benar, orang baik atas hasutan iblis harus dibun-bun, harus dilenyapkan. Kan gitu. Maka tidak ada yang namanya kebaikan dalam penyaliban, itu nggak ada. Nggak ada itu. Karena itu murni rencana si iblis menurut Yesus. Menurut Yesus, oke? Karena Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke, gini Bang, maksud saya gini Bang. Kan yang abang pertanyakan kan, yang abang pertanyakan, yang menginginkan kematian Yesus itu kan iblis. Ya. Oke, yang jadi pertanyaan saya, kalau memang yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis, masalahnya di mana, Bang? Oke, baik. Baik, sudah tidak ada masalah kan di sini? Ya, sudah tidak ada masalah kan di sini? Mengangkat itu, ya yang menjadi pertanyaan abang, Yesus. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tuh gini bang orangnya, kalau sudah dipahami bersama, kami tidak mempermasalahkan. Justru di kekristenan sendiri yang dijadikan bahan perdebatan. Oh enggak, itu keinginan Bapak Yesus disalib. Nah, abang sudah akui, saya tidak memperdebatkan. Tinggal kita maju diskusinya gitu loh. Orang udah kelar kok. Justru saya di sini menyampaikan, justru saya katakan penyaliban terhadap Yesus itu rencana iblis berdasarkan data yang selama ini dibantah oleh teman-teman Kristen. Nah, sekarang Anda setuju rencana iblis. Kalau itu rencana iblis, berarti pembunbunan terhadap Yesus bukan rencana Bapa, bukan rencana Elohim. Bahkan tadi dikatakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti yang benar itu sesuai dengan rencana Elohim, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Oke? Nah, artinya sekarang buat Anda sendiri pun sudah tidak ada kebenaran dalam penyaliban terhadap Yesus, itu nggak ada. Itu pure murni kejahatan. Iya kan? Oh, salah Bang. Itu kita berbeda pemahaman. Gini Bang, maksud saya gini Bang ya. Gini Bang. Silakan. Enggak, ya biar saya jelaskan Bang. Biar Abang juga, mohon maaf, biar Abang memahami. Jadi gini Bang ya. Tentang penyaliban itu adalah kehendak iblis. Jadi gini Bang, saya mau mengatakan Bapak mengizinkannya gitu. Jadi gini Bang, itu rencana Bapak ya bukan. Kalau rencana Bapak ya ngapain dibunuh gitu loh. Tapi gini Bang, karena ahli-ahli Taurat Bang merasa terusik dengan dia, itu mereka merencanakan untuk menyalibkan Yesus. Nah, kenapa Bapak mengizinkannya? Itu yang jadi pertanyaan Bang. Kenapa Bapak mengizinkannya? Kenapa enggak ya, apa sih manusia? Tapi itu mau dijadikan contoh Bang. Itu ajaran tertingginya Bang. Itu kerendahan hati. Apa itu? Jadi, ya gini Bang, kan pasti. Apa makna positif dari penyaliban itu apa coba? Kalau Anda tidak ada, menurut Anda sendiri tidak ada kaitannya dengan dosa waris, tidak ada kaitannya dengan keimanan Kristen yang sering dijadikan sebagaimana pada umumnya. Coba kalau demikian, apa pesan positif dari penyaliban? Saya ingin tahu.
pesan positifnya kira-kira seperti ini bang. Ada contohnya bang ya. Saya membaca juga di dalam suatu sejarah di keuskupan kami bang, Keuskupan Agung Medan bang. Gini bang, di satu saat bang, ada situ seorang imam yang bertugas di Aceh bang. Nah, akhirnya dia ditangkap bang. Dia ditangkap. Akhirnya dia disuruh untuk meninggalkan agamanya itu, meninggalkan ajarannya itu. Tapi dia punya keyakinan bang. Yesus, kembali ke Yesus aja. Saya dengarkan. Yesusnya aja. Yesus, jangan ke yang lain dulu. Biar kita gitu, tidak bingung. Karena gini bang, mohon maaf ya. Cukuplah Yesus yang jadi contoh dan yang dijelaskan. Nggak perlu kita ngambil contoh yang lain. Kita akan paham kok. Oke bang. Ya, kita akan paham. Oke bang, gini bang. Yesus kan datang dari, saya mengimani bang, Yesus datang dari surga untuk mengajari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tentang kerajaan surga. Untuk masuk surga itu seperti ini, gitu kan bang. Tapi orang-orang di zaman itu bang tidak memahami itu, dan mereka mengatakan ya orang ini sesat, orang ini harus dibunuh. Ya Yesus tidak mengapa itu, biar orang itu mengerti. Jadi sampai titik terendah itu. Tapi mohon maaf bang, kalau Yesus pada saat itu dia kabur, tidak menerima apa keinginan orang-orang itu, ya itu beda hal. Tapi itu ajaran tertingginya bang, kerendahan hati. Dia mengajarkan sampai dia nyawanya pun, ya oke. Iya, silakan. Kalau masalah tentang kerendahan hati, ajarannya, totalitas, itu para nabi semua sama bang. Para nabi itu meninggalkan perkara duniawi, fokus kepada ajaran kerajaan langit, maksudnya kerajaan surga, fokus mengajak manusia kembali ke jalan Tuhan. Itu para nabi ajarannya begitu. Dia tidak ego, dia tidak memikirkan kekayaan pribadi dan sebagainya, tidak. Itu para nabi itu totalitas. Itu saya setuju. Nah, oke, gini aja deh kalau gitu bang ya, memang agak sulit. Nah sekarang gini aja, abang kan tadi sudah paham ya di awal itu rencana iblis, memang artinya pure kejahatan dan sebagainya. Nah sekarang bang, kita kembangkan kalau gitu. Menurut abang, ada Yudas pengkhianat, ada Yesus orang baik. Secara aturan Tuhan, yang layak untuk dihukum terkutuk itu Yesus atau Yudas? Saya hanya menjawabnya seperti ini bang. Kita kan ini berpikir secara manusia bang. Jadi Petrus juga bang, Yesus kan mengatakan, aku harus ke Yerusalem, aku harus menanggung banyak hinaan, dan aku akan disalibkan. Betul. Para nabi Bani Israel itu banyak kayak gitu, dan orang-orang Israel itu suka membun-bun para nabi. Itu kata Yesus. Jadi bukan cuma Yesus. Enggak, maksudnya gini bang, ada Yesus orang baik yang tidak bersalah. Ada si pengkhianat namanya Yudas, mengkhianati orang baik. Nah, secara hukum Tuhan, ini hukum Tuhan yang berlaku, yang layak untuk dihukum atau yang dikutuk itu orang baik, Yesus atau Yudas si pengkhianat. Saya nggak dapat maksud abang. Yang layak ya itu nggak usah dipertanyakan bang. Baik. Nggak usah dipertanyakan. Baik. Ada dalilnya di Ulangan 27 nomor 225. Bunyinya begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membun-bun orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu. Jelas kalimatnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Itu terkutuk, hukum Tuhan. Oke? Nah sekarang ada Yesus yang tidak bersalah, ada Yudas si penerima suap. Yudas penerima suap ingin membun-bun Yesus. Nah, berdasarkan data yang tadi firman Tuhan itu, maka yang terkutuk di situ adalah Yudas. Sepakat? Terus gimana? Sepakat? Mau yang jadi? Ya, mau. Baik. Kalau Anda sepakat, ketika ada ayat kalimatnya terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, maka itu layak diberikan kepada Yudas, betul? Terus? Nah, kenapa jadi diganti Yesus? Abang nggak memahami, bang. Ini bang. Loh, ini pertanyaan saya. Kenapa diganti Yesus? Tadi Anda sudah setuju. Ada Siapa ayat. yang mengganti Yesus, bang? Loh, Siapa yang mengganti kan Yesus? tadi Anda sudah setuju di situ Yudas. Abang, gini bang ya. Gini bang.
Gimana? Bang ya. Hmm? Di misalnya saya kasihkan contoh Bang biar sederhana sekali Bang. Misalnya di Indonesia ini Bang. Indonesia Bang ya. Di Indonesia. Ada orang datang misalnya memberi suatu kabar gembira. Misalnya kita contohkan aja Ahok lah Bang. Ahok. Saya senang sama Ahok Bang. Gini Bang. Kita contohkan aja Ahok Bang. Dia berbuat baik apa segala macam ini segala macam. Akhirnya dia dihukum mati. Nah, yang jadi pertanyaan Abang, kenapa nggak yang berbuat kejahatan itu yang dihukum mati? Kenapa Ahok? Itu sama aja kayak gitu Bang pertanyaan Abang. Tapi gini, Bang, yang menjadi iya dong, pertanyaannya gitu. Masa orang baik dihukum mati? Kenapa nggak yang jahatnya yang dihukum? Itu naluri akal sehat itu bertanya. Kan gitu. Bang, gini Bang. Nah, makanya ada kalimat, ada di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, berdasarkan kalimat orang yang terkutuk oleh Allah itu yang digantung, tadi siapa yang layak terkutuk? Yesus apa Yudas? Gini Bang, kita kan ini berbicara tentang dunia Bangku. Sebentar Bang. Loh. Kita kan ini berbicara tentang dunia Bang. Kok Oke Bang. Jadi bicara gini, Bang. firman Maksud saya Tuhan, gini, Bang. kok dunia sih? Iya Bang, maksud saya gini Bang. Kalau Abang memang mengetahui Yudas itu sekarang di dalam kerajaan surga dan dia bahagia, itu Abang boleh pertanyakan Bang. Oke? Jadi maksud saya gitu Bang. Jadi Abang melihat suatu di dunia ini, seorang yang baik dihukum mati, sedangkan orang yang jahat itu bebas berkeliaran. Itu Abang pertanyakan, kenapa yang jahat itu nggak dihukum mati? Kenapa malah yang baik? Ya itu di dunia ini kayak gitu Bang. Makanya dunia ini udah kacau Bang. Oh berarti tadi Tapi hukum gini, Bang. tadi hukum kacau ya yang tadi itu ya. Gimana? Kisah Yesus disalib itu kisah kekacauan ya. Ya itu cara peradilannya itu salah semua Bang. Pilatus saja mengatakan Nah, iya. saya tidak menemukannya. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah tindakan kekacauan terbesar selama sejarah. Jadi gini Bang, maksud saya gini. Kan Bang. diabadikan di dalam kitab. Yang punya hukum itu di situ, itu yang melakukan hukum di zaman Yesus itu bukan Allah Bang. Itu bukan hukum Allah. Tahu. Itu bukan hukuman Iya. Allah. Itu orang-orang berdosa yang melakukannya Bangku. Jadi Abang mempertanyakan, kenapa orang-orang berdosa menyalibkan orang baik? Itu sama Ya, aja Yesus Bang. ini korban kan? Ya korban. Iya, korban kejahatan. Ya jadi maksud saya gini Bang, Abang Kalau kan ngebahas mempertanyakan, hukum. Oke. kenapa Kalau bukan kita Yudas yang merujuk disalib? Kenapa ini. Yesus? Nah, merujuk kepada hukum Tuhan, ini yang kita bahas hukum Tuhan. Berdasarkan hukum Tuhan, karena ada kalimat, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu firman Tuhan tuh. Itu firman Tuhan. Makanya saya Gini, bertanya, Bang, saya nangkap, Bang. sebentar dulu. Saya nangkap. Berdasarkan firman Tuhan ini, yang terkutuk itu Yudas apa Yesus? Ya, gini Bang ya. Abang membaca ayat itu, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu maknanya Ya. Abangku. Orang yang digantung di kayu salib itu benar-benar orang berdosa, makanya terkutuk Abangku. Tapi kalau orang yang menyalibkan itu orang berdosa, yang disalibkan itu orang baik, itu nggak terkutuk bagi saya. Ya berarti tadi Justru yang terkutuk yang itu menyalibkan Yudas itu. kan? Berarti tadi Yang Yudas kan menyalibkan mestinya. itu, Iya. Iya. Berarti tadi yang terkutuk itu adalah Yudas karena Yudas yang berdosa. Gini Bang, dalam penyaliban Yesus bukan Yudas doang. Ahli-ahli Taurat juga terkutuk. Iya, tahu kan? Iya, tahu. Gini Bang ya. Dari mana Abang tahu Yudas itu dia terkutuk? Dari Lah, mana? kan dia mengkhianati Yesus berdasarkan firman Tuhan tadi. Dia menerima suap, dia dirasuki iblis, dia membocorkan keberadaan Yesus. Penerima suap itu terkutuk di hadapan Tuhan. Terkutuklah orang yang menerima suap. Suap itu terkutuk. Suap itu harus dijauhi. Itu firman Tuhan. Tidak boleh diikuti. Nah, ketika ada kalimat terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, maka itu sangat layak diberikan kepada Yudas karena dia pengkhianat. Kan gitu. Setuju kan? Oke, Bang, sederhana. Ini hukum Tuhan. Pertanyaan saya, sederhana Bang. Ini hukum Tuhan. Sederhana Ini hukum pertanyaan saya, Tuhan. Bang. Loh, Boleh? enggak, Anda setuju nggak ini? Tanya, Ini Bang. berdasarkan hukum Tuhan sebelum bertanya. Iya. Oke, baik. Jadi berdasarkan hukum Tuhan, yang terkutuk itu adalah Yudas yang menerima suap, yang berkhianat, yang mengikuti si iblis. Kan gitu.
Pertanyaan saya, kenapa di Galatia 3 nomor 13 itu diganti menjadi Yesus? Yesus yang terkutuk. Iya, kenapa? Lah, Anda setuju nggak kitab Apa Anda di saya, situ, Berkat? Hah? Anda tadi udah sepakat panjang, loh. Bang, Maka penjelasan saya saya. bertanya. Iya, panjang. Kenapa diganti jadi Yesus? Pertanyaan saya tadi Anda sudah setuju itu Yudas. Yesus terkutuk. Lah iya, berdasarkan Galatia 3 tadi, kenapa jadi Yesus? Ayo. Coba Anda baca, Anda baca. Anda baca. Kalau ya Di situ Galatia 3 dikatakan, terkutuklah Yesus gitu. di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kristus Yesus telah membuat semua ini. Nah, di situ kenapa kitabmu menjadikan Yesus yang terkutuk? Tadi Anda sudah setuju, yang terkutuk itu Yudas. Berarti benar kalian itu menggantikan orang yang benar itu diganti. Pengganti jadi orang salah gitu. Orang benar mestinya tidak terkutuk, kenapa dijadikan terkutuk? Coba abang baca kitabnya, dalilnya itu, kalau nggak percaya. Iya, nggak usah kayak gitu bang. Jadi maksudnya itu bang, kita telah ditebus bang dari dosa kutuk, bukan Yesus Nah, itu. tadi terkutuk, katanya abang. tidak menebus dosa, tadi udah bilang. Tadi katanya penyaliban itu nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Abang tadi udah setuju di awal tadi, udah bilang, teman-teman pada nyimak nggak di bawah tadi? Nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Nggak ada, itu murni pure kejahatan. Sekarang kau bilang, itu buat nebus dosa. Lah Anda sendiri tadi yang bilang, makanya saya hargai, betul. Kalau merujuk kepada hukum Tuhan, ajaran Yesus, nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Nah, cuman permasalahannya sekarang begini, Anda percaya atau tidak surat Paulus ini? Kalau Anda tolak, ya silakan, karena itu bukan perkataan Yesus. Kan gitu. Nah, saya nanggapinya gini bang. Abang kan mengatakan, tanggapan saya bukan masalah saya mempercayai Yesus digantung di kayu salib itu tentang penebusan dosa. Saya menanggapi pernyataan abang. Abang mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib. Dan abang mengambil makna dari bukan saya. Iya, tertulis. Iya, abang mengambil makna dari ayat dari Galatia. Dan saya memaknai ayat dari Galatia itu bukan berarti saya percaya dengan itu gitu bang. Maksudnya gitu bang. Iya, maksudnya gini, kalau abang mau tolak, itu hak abang. Abang yang punya kitab, oke? Tapi tertulisnya begitu, berdasarkan ajaran dari Paulusnya. Kan gitu. Rasul kalian yang bernama Paulus mengajarkan begitu. Memang Yesus itu, ini kalau ajaran Yesus nih, tadi sudah jelas di Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Dia itu minta dikasihi, bukan dikutuk. Lalu setelah dia selesai pengajarannya, dia selesai tugasnya selesai, sebelum dia berdoa apa? Ya Bapak, permuliakanlah anakmu. Minta kemuliaan. Minta kemuliaan, bukan kutukan. Itu kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Tapi Anda sebagai Kristen yang punya kitab secara utuh, di situ mengatakan Yesus terkutuk. Nah, tapi saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda tidak akui itu surat Paulus sebagai firman Tuhan atau ajaran yang benar, memang itu hak Anda. Tidak masalah. Karena memang itu bukan ucapan Yesus. Saya pun keberatan sebagai muslim melihatnya. Kalau melihatnya ya, kenapa saya katakan keberatan? Loh, dia itu orang benar. Dia itu orang baik. Dia itu layaknya selamat. Kenapa dikatakan terkutuk? Gitu. Sebagaimana Anda juga keberatan. Gitu. Ya, silakan. Boleh. Gini bang ya. Tanggapan saya seperti ini bang. Tentang penebusan dosa di kayu salib itu beda hal. Saya menanggapi yang abang bilang, di dalam Galatia dituliskan Yesus terkutuk, itu tidak bang. Tapi dikatakan di situ kita telah ditebus dari dosa kutuk. Oke bang, itu berbeda hal bang ya. Nah, yang seterusnya gini bang. Saya mau mengatakan tentang Yesus.
Boleh saya lanjutkan, Bang? Iya, gini, Bang. Bang, Kita cuman kembali ke tema lagi. agak Tadi seru Bang, aja, agak seru aja. Di awal tadi Abang katakan penyaliban tidak ada kaitannya dengan penebusan. Sekarang Abang katakan itu untuk penebusan gitu. Jadinya kan saya izinkan ya merespon dengan tertawa gitu. Walaupun tertawanya nggak perlu rame juga gitu. Atau nyengir lah gitu. Kan Nah, Abang maksud sendiri saya tadi gini, yang Bang. bilang. Maksud saya gini, Bang. Iya, maksud saya gini, Bang. Saya mau meluruskan, bukan mau mengatakan tentang penubusan di kayu salib, Bang. Saya mau meluruskan ayat yang Abang angkat. Abang kan mengangkat ayatnya yang di Galatia. Abang mengatakan Yesus gantung di kayu salib. Tapi makna dari Galatia yang Abang katakan itu bukan Yesusnya yang terkutuk, Abangku. Tapi manusia sudah ditebus dari kutuk. Itu, Bang, ayatnya itu, Bang. Tapi gini, Bang. Tentang Yesus disalibkan, Abangku, itu bukan tentang penebusan dosa, Bang. Tapi bagi saya itu sebuah ajaran, Bang. Oke, Itu ya. sebuah ajaran. Izin tanya Jadi dulu, gini, Bang. izin tanya dulu. Jangan mengaburkan satu kalimat yang sudah sangat mudah untuk dipahami. Yang terkutuk itu orang yang disalib atau orang yang lagi tidur? Saya tanya. Yang terkutuk itu orang yang disalib apa yang lagi tidur? Enggak, kita maknanya aja, Bang, ayatnya itu kan gini, Bang. Lah iya, makanya di situ dikatakan gini loh, Bang. Saya kasih pilihan itu biar Abang mudah untuk menentukan. Saya kasih mudah untuk menentukan pilihan ini. Maksudnya biar Abang ringan, tinggal jawab aja. Yang terkutuk itu yang disalib. Tinggal jawab gitu aja. Kan gitu. Yang disalib itu terkutuk. Itu sudah hukum mutlak kebenaran. Kebenaran hukum maksudnya yang terkutuk itu orang yang disalib. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23. Oke? Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Dalilnya ada. Makanya dikutip oleh Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, siapa orang yang digantung itu? Pasti Anda katakan Yesus. Kan gitu. Nggak mungkin Anda tolak itu Yesus karena Anda Kristen. Nah, artinya di situ Yesus orang yang tidak bersalah itu dalam ajaran Anda harus terkutuk. Karena dia digantung di atas kayu salib. Kecuali Anda tidak percaya dia disalib. Contoh pemahaman kami. No, dia tidak disalib. Dia selamat. Yang terkutuk itu penjahat. Yang layak disalib itu adalah orang yang melawan utusan Tuhan. Merujuk kepada dalil kitab kami, surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang pantas disalib itu atau yang harus disalib itu orang yang melawan Yesus, bukan Yesusnya. Yesusnya orang baik, tidak boleh terkutuk. Doa Yesus saja dia minta kemuliaan, bukan minta kutukan. Kan gitu. Tapi di dalam kitab Anda sudah menjadi keimanan orang Kristen, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Selama Anda percaya yang disalibnya itu Yesus, selama itu pula iman Anda mengajarkan bahwa Yesus itu terkutuk. Tapi selama kami imani bahwa yang disalib itu bukan Yesus sebagai utusan Tuhan, selama itu pula iman kami tidak pernah mengutuk dia. Justru kami ketika menyebut nama Nabi Isa, kami katakan alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Bukan kepadanya terkutuk. Bukan. Tapi kalau iman Anda, selagi Anda imani dia itu mati di atas kayu salib, selama itu pula iman Anda mengatakan Yesus itu terkutuk. Begitu, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Terima kasih sekali, Bang. Tapi saya mau mengatakan seperti ini, Bang. Terkait Abang menjelaskan Yesus tidak disalib, menjelaskan dengan Al-Quran, itu saya hargai, Bang. Tapi mohon maaf sekali, Bang, ya. Saya sebagai seorang Katolik, Bang, saya memahami Alkitab saya perlu memberikan pemahaman saya tentang Alkitab kepada Abang. Terkait Abang memberikan pemahaman dari Al-Quran, saya